berkata bahwa Timothy Keller kemudian berkata bahwa sebenarnya yang hidup dengan gaya hidup yang berlebihan bukan hanya sang anak bungsu yang berfoya-foya, bergaya hidup prodigal, bergaya hidup berlebihan, selalu berfoya-foya, membelanjakan dengan lebih dari apa yang dibutuhkan. Tetapi sebenarnya yang disebut prodigal juga sang bapak. Sebab sang bapak ternyata adalah satu bapak yang secara hidupnya dia memberi secara berlebihan, memberi kasihnya, dalam hal ini kasihnya secara berlebihan. Seharusnya misalnya anak bungsu itu harusnya dibuang, harusnya anak bungsu itu dibiarkan, harusnya anak bungsu itu nggak perlu ada pengampunan misalnya, tapi sang bapak tetap mau menerima anak bungsu itu. Seharusnya anak bungsu itu dijadikan pegawai, tetapi enggak. Sang bapak kemudian dengan kasih yang berlebihan, melampaui dari semua kesalahan sang anak bungsu, dia memanggil dan dia mengangkat anak itu kembali lagi. Bukan jadi pegawai, tetapi memang benar-benar jadi anaknya. Nah, tapi hari ini jadi saya mau bahas tentang Lukas 15. Jadi Lukas pasal 15. Nah, secara cepat saja, Lukas 15 itu terdiri dari 3 perumpamaan. Jadi yang membagi pasal-pasal dalam Alkitab sudah mengerti bahwa Lukas 15 itu adalah 3 perumpamaan yang disampaikan secara berurutan, disampaikan secara bersamaan oleh Tuhan Yesus kepada audiens yang sama, kepada penonton yang sama, kepada para pendengar yang sama. Sebab ketiga perumpamaan itu tidak bisa dipisah memang. Ketiga perumpamaan itu akan berkaitan satu sama lain. Perumpamaan pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan pertama dan kedua, domba yang hilang dan dirham yang terhilang, menurut saya adalah konteks yang diletakkan Tuhan Yesus untuk menjelaskan perumpamaan yang ketiga, yaitu anak yang terhilang. Jadi perumpamaan pertama dan kedua adalah konteks. Perumpamaan kedua adalah pembanding yang kita perlukan untuk kita melihat dengan lebih jelas terhadap perumpamaan ketiga, perumpamaan anak yang terhilang. Apa itu konteks, Pak? Nah, Tuhan Yesus kan memberi perumpamaan. Perumpamaan itu selalu perlu konteks, selalu perlu konteks. Misalnya, waktu Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang mutiara di ladang, dia kan memberi konteks. Konteksnya adalah ketika dia berkata begini, hal kerajaan sorga adalah seumpama. Kemudian dia bicara tentang orang menemukan mutiara di ladang. Jadi perumpamaan mutiara di ladang itu tidak bisa diterjemahkan secara liar. Tidak bisa diterjemahkan secara bebas menurut keinginan dan pendapat kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi frame, sudah lebih dulu memberi bingkai. Kamu selama di dalam bingkai, ya kamu boleh menjelaskan apapun juga tentang perumpamaan mutiara di ladang. Tetapi jangan pernah lewat dari bingkai yang sudah dia beri. Bingkai yang dia beri adalah kerajaan sorga. Jadi tidak bicara tentang yang lain-lain. Nggak bicara soal neraka, nggak bicara tentang apa ya, tidak bicara tentang memberi. Ya bicaranya memang tentang kerajaan sorga. Itulah konteks. Misalnya lagi, waktu Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan pengampunan, hamba yang berhutang kepada seorang raja, itu juga kan dimulai dengan konteks. Konteksnya adalah hal kerajaan sorga seumpama. Kemudian dia bicara soal pengampunan. Artinya, soal pengampunan itu jangan diartikan macam-macam, artikan saja bahwa pengampunan adalah gaya hidup dari penghuni kerajaan sorga. Sesederhana itu. Semua orang yang ada dalam kerajaan sorga adalah orang yang bisa mengampuni dan harus mampu untuk mengampuni. Semua orang yang ada dalam kerajaan sorga adalah orang yang sudah lebih dulu menerima pengampunan dari sang raja. Itu sebabnya dia kemudian bisa mengampuni orang lain. Semoga Anda lihat ya. Jadi orang bisa mengampuni bukan karena dia baik. Seseorang bisa mengampuni bukan karena orang lain sudah minta maaf pada dia. Kita hanya bisa mengampuni karena satu alasan.
Sebab kita melihat bahwa kejahatan kita, kesalahan kita, lebih daripada kejahatan, kesalahan orang lain terhadap kita. Kalau Tuhan bisa mengampuni kejahatan dan kesalahan saya yang begitu besar, berarti saya juga harus bisa mengampuni kesalahan orang lain, tidak peduli sebesar apa yang dia perbuat kepada saya. Jadi konteksnya itu ada dalam kerajaan sorga. Pengampunan kita bukan karena saya baik, pengampunan kita bukan karena orang lain sudah minta maaf, tetapi pengampunan kita didasarkan karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saya. Kalau orang lain minta maaf kemudian Anda bisa ngampuni, itu bukan konteks kerajaan sorga. Baru kemudian Anda bisa ngampuni, itu bukan konteks kerajaan sorga. Konteks kerajaan sorga adalah pengampunan yang kita beri sebab Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi bayangkan ya, orang sudah minta maaf, kemudian Anda tidak mengampuni. Wah, itu berarti memang benar-benar bukan penghuni kerajaan sorga. Itulah konteks. Nah, waktu Tuhan Yesus membahas tentang perumpamaan anak yang terhilang, dia itu memberi konteks. Sebab kita tidak bisa menafsirkan perumpamaan anak terhilang tanpa sebuah konteks. Konteksnya adalah dia memberi perumpamaan pertama, domba yang terhilang. Saya pernah bahas di waktu pagi. Yang kedua dia bicara tentang perumpamaan dirham yang terhilang. Dan yang ketiga, dia bicara tentang perumpamaan anak yang terhilang. Perumpamaan domba terhilang, kehilangan satu domba di antara 100, berarti kehilangannya 1%. Kehilangan dirham yang terhilang adalah kehilangan 1 dirham di antara 10 dirham, berarti kehilangannya 10%. Sementara kehilangan anak terhilang, nah ini yang seringkali salah dan ini yang coba diluruskan oleh Tim Keller dalam bukunya Prodigal God. Selalu kita berpikir bahwa dalam cerita anak terhilang, anak bungsulah yang terhilang. Jadi satu anak yang terhilang di antara 2 anak. Tetapi Tim Keller kemudian mencoba menggarisbawahi kepada kita bahwa sebenarnya dua-duanya hilang. Jadi anak bungsu juga terhilang, anak sulung juga terhilang. Jadi kalau 2 anak terhilang di antara 2 anak, berarti kehilangannya 100%. Sekali lagi ya, domba yang terhilang 1%, dirham yang terhilang 10%, sementara anak yang terhilang 100%. Kenapa dua-duanya terhilang? Ini penjelasannya, lihat konteksnya. Domba yang terhilang di luar rumah. Domba yang terhilang di luar rumah. Sementara dirham yang terhilangnya di dalam rumah. Ketika dia memasuki cerita anak terhilang, maka kita akan menemukan bahwa anak bungsu itu memang terhilang di luar rumah, tetapi kemudian kita menemukan bahwa anak sulung itu ternyata terhilang di dalam rumah. Jadi anak bungsu sama seperti domba yang terhilang di luar rumah. Makanya orang jarang mendefinisikan dirham yang terhilang. Sebab konteks kita selalu adalah konteks tentang anak bungsu yang terhilang. Makanya anak bungsu terhilang cocok bicara tentang domba yang terhilang. Oleh sebab itu, memang itu representasi yang sama, gambaran yang sama. Sama-sama terhilang di luar rumah. Tetapi dirham terhilang yang bicara terhilang di dalam rumah, ternyata dipresentasikan oleh anak sulung. Sebab anak sulung adalah anak yang terhilang di dalam rumah. Kemudian mari kita maju lebih jauh. Waktu domba yang terhilang itu hilang, sang gembala mencari domba yang terhilang, dan waktu dia temukan, dia mengadakan pesta. Jadi itu lihat konteksnya. Perumpamaan pertama domba yang terhilang ditutup dengan sebuah pesta dan perayaan. Waktu dirham yang terhilang itu ditemukan oleh sang perempuan, maka perumpamaan dirham yang terhilang juga ditutup dengan konteks pesta. Jadi memang benar-benar ditutup dengan pesta. Nah, waktu anak bungsu yang terhilang kembali, maka kita akan menemukan ending yang sama. Ending yang sama bahwa sang bapa merayakan kembalinya anak bungsu dengan sebuah pesta.
Tetapi yang menariknya adalah, itu menunjukkan, mohon maaf, itu menunjukkan bahwa anak bungsu memang benar-benar terhilang. Tetapi tiba-tiba dalam kisah anak terhilang, itu tidak diakhiri dengan pesta, sebab ada kasus tambahan. Dan inilah sebenarnya inti dari perumpamaan anak terhilang. Di mana sang anak sulung kembali dan menemukan ada sebuah pesta yang dibuat untuk adiknya yang kembali, kemudian dia tidak mau. Dia tidak mau. Jadi ini kasus yang belum selesai. Jadi sengaja Tuhan Yesus kemudian menambahkan, domba terhilang ditutup dengan pesta. Dirham yang terhilang ditutup dengan pesta. Tapi anak yang terhilang ternyata tidak ditutup dengan pesta sebab masih ada anak kedua yang hilang. Anak bungsu sudah diakhiri dengan pesta. Tetapi bagaimana dengan hilangnya anak sulung? Jadi setengah dari cerita anak terhilang membuat kita melihat bahwa masih ada satu kehilangan. Dan kehilangan itu adalah anak sulung. Bahkan sebenarnya perumpamaan ini memang tidak ditujukan untuk bicara tentang anak bungsu yang terhilang, tetapi perumpamaan anak terhilang memang ditujukan untuk anak sulung yang terhilang. Jadi catat baik-baik. Setuju bahwa dua-duanya terhilang. Tetapi penekanan dari perumpamaan anak terhilang tidak merujuk pada anak bungsu, tetapi penekanan terutama itu merujuk pada anak sulung. Kemudian Timothy Keller akan memberikan beberapa hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pembaca Alkitab. Dia kemudian menunjukkan, coba perhatikan Lukas 15 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kembali lagi, ini sebuah konteks supaya kita bisa memahami arti perumpamaan itu yang sesungguhnya. Lukas 15 ayat 1, Alkitab berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Garis bawahi kata mereka. Sebelum perumpamaan itu diberikan, Lukas sengaja menggambarkan situasinya. Situasinya adalah Yesus sementara duduk makan mengajar kepada para pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai disebut pengkhianat sebenarnya. Orang Yahudi menyebut pemungut cukai adalah orang-orang yang berkhianat. Kenapa berkhianat? Sebab orang pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja kepada pemerintah Romawi untuk memungut pajak dari orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi kerja sama orang Romawi, penjajah, untuk mungut pajak dari orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi kerja sama penjajah, ambil pajak dari bangsa sendiri. Mereka disebut pengkhianat. Untuk meyakinkan Anda makin kuat, zaman itu kalau saya pernah baca, jadi ketentuannya orang Romawi memberi kuota kepada pemungut pajak. Pemungut cukai. Kuotanya misalnya, kamu kasihkan aku 1.000 dinar tiap bulan misalnya. Ambil pajak. Ini surat perintahnya. Nah, soal kamu pungut berapa, itu terserah kamu. Yang penting pemerintah Romawi dapat tiap bulan 1.000 dinar. Kalau kemudian kamu pajak orang sampai akhirnya dapat 1.500 dinar, ya 1.000 dinar kasihkan ke pemerintah Romawi, 500 dinar, ya kamu simpan sendiri, kamu pay sendiri. Itu anggap komisi, anggap gaji kamu, gitu loh. Jadi pemerintah Romawi pokoknya menetapkan kuota, cari 1.000 dinar tiap bulan. Kalau kamu dapat 1.200, 200 itu hakmu, 200 itu punyamu. Yang penting 1.000 dinar itu harus terpenuhi. Kamu dapat 1.500, ya 500 pekan sendiri, ambil sendiri. Itu punyamu, komisimu, anggap gajimu. Yang penting pemerintah Romawi diserahkan 1.000 dinar. Itu yang terjadi, itu yang dilakukan. Sehingga ada orang-orang yang nakal, sehingga mengambil pajak lebih dari yang seharusnya.
Mungkin kalau 1.000 kemudian dapat 1.100, masih masuk komisi 10%, oke lah. Tapi ada yang nakal, kemudian menagih pajak begitu berlebihan, sehingga dia mengambil pajak bukan cuma 1.000, 1.100, dia ngambil sampai 1.500, 1.600, sudah setengah dari pajak tahunan. Dan itu sangat besar, membebani orang Yahudi. Sehingga para pemungut cukai memang dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat. Masih ingat cerita tentang Sakeus? Sakeus adalah pemungut cukai. Nah, stigma, stempel orang terhadap pemungut cukai itu adalah lintah darat. Orang yang mengambil secara berlebihan dari bangsa lain. Sakeus pernah menantang begini, dan Sakeus, Anda masih ingat waktu dia bertobat, dia menantang dan berkata, apabila ada yang kutipu, aku siap mengembalikan 4 kali lipat. Artinya Sakeus menjamin bahwa ketika dia memungut cukai, dia tidak pernah mengambil cukai lebih daripada yang seharusnya. Jadi kalau komisinya 10%, dia memang cuma ambil 10%, betul-betul 10%. Dan dia berkata, aku tidak pernah menipu. Seandainya ada yang merasa ditipu oleh aku, kasih tahu, aku kembalikan 4 kali lipat. Itu tantangan Sakeus terhadap orang yang merasa pernah ditipu oleh pemungut cukai. Jadi Sakeus meyakinkan bahwa dia bukan pemungut cukai seperti yang lain. Dia benar-benar orang yang baik. Orang yang mengerti kesusahan bangsanya. Cuma stigmanya orang Yahudi terhadap pemungut cukai memang sudah jelek. Sehingga mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sebab punya politik, arah politik yang berbeda. Yang kedua, kelompok kedua yang ada bersama dengan Yesus adalah orang berdosa. Jadi kelompok pertama pemungut cukai yang punya arus politik yang berbeda, bekerja pada penjajah. Tetapi ada orang kedua, yaitu orang berdosa. Siapa orang berdosa? Anda boleh sebut pelacur lah, Anda sebut macam-macam. Tetapi mungkin ini yang tidak banyak dimengerti oleh pembaca kita modern hari ini. Bahwa yang dimaksud orang berdosa juga adalah mereka yang mengalami sakit. Sebab hari itu ada pendapat bahwa kalau orang sakit itu berat, maka orang yang mengalami sakit berat itu selalu karena punya dosa. Orang yang punya sakit berat itu selalu diasumsikan punya dosa. Jadi orang berdosa bisa dimasukkan juga salah satu orang-orang yang punya penyakit berat. Anda masih ingat ketika ada orang datang pada Tuhan Yesus dan bertanya tentang seseorang yang sakit dan bertanya, "Guru, tolong beritahukan kepada kami, siapakah yang bersalah dalam hidup orang ini? Diakah sendiri yang berdosa atau orang tuanya kah?" Nah, Anda lihat kan? Berarti sekali lagi ada stigma dalam pemikiran orang Yahudi hari itu. Kalau kamu sakit berat, maka kamu itu pasti punya dosa. Dan seringkali stigma semacam itu masih dimiliki juga oleh kita orang-orang hari ini. Jangan bicara orang Kristen. Semua orang punya pemikiran yang sama. Bahwa seringkali, sebagian besar orang berpikir, seringkali kalau kamu mengalami sebuah penderitaan yang besar, pasti karena ada dosanya. Pasti karena ada salahnya. Jadi orang berdosa di situ ya pelacur, ya iya. Orang berdosa situ mungkin orang yang keras, ya iya. Tetapi saya mau Anda tambahkan juga mereka yang punya penyakit yang berat. Sebab hari itu orang yang punya penyakit berat diasumsikan bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan kelompok ketiga yang ada hari itu audiens Tuhan Yesus adalah orang agama, orang beragama. Orang Farisi dan ahli Taurat pada ayat yang kedua. Orang Farisi dan ahli Taurat pada ayat kedua. Yang kemudian bersungut-sungut pada Yesus sebab dianggap Yesus sebagai orang beragama ternyata menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, pertanyaannya adalah ayat 3. Ketika Tuhan Yesus berkata, dia mengatakan perumpamaan itu pada mereka. Maka kata mereka di situ siapa? Sebab ini penting untuk menerjemahkan, penting untuk mengartikan arti anak terhilang. Siapa sesungguhnya anak terhilang yang paling utama dalam kisah itu? Orang berdosakah, pemungut cukai, yang secara agama berbeda, yang secara politik berbeda, ataukah orang Farisi dan ahli Taurat? Saya pribadi percaya dan banyak peneliti Alkitab juga percaya
bahwa kata mereka pada ayat ketiga itu menunjukkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Berarti kalau itu benar, berarti perumpamaan anak terhilang memang bukan untuk menekankan peristiwa anak bungsu yang kembali, tetapi anak terhilang memang untuk menekankan bagaimana marahnya anak sulung terhadap sang ayah. Jadi memang terutama untuk anak sulung. Terutama untuk anak sulung. Jadi untuk anak bungsu, bukan untuk anak bungsu. Tim Keller berkata begini, kalau kita pembaca modern hari ini membaca kisah anak terhilang, maka hasil dari membaca kisah anak terhilang, kita akan berempati dengan sang anak bungsu. Kita akan terharu dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah ketika sang anak bungsu kembali. Tetapi kalau cerita ini diceritakan pada orang Yahudi di abad pertama di zaman Yesus, maka kemungkinan besar reaksi orang Yahudi terhadap cerita anak terhilang tidak sama dengan kita. Reaksi orang Yahudi di zaman Yesus adalah mereka akan mengkritik mengapa sang bapak mau menerima anak bungsu itu kembali. Jadi memang sekali lagi secara sengaja bahwa Tim Keller menunjukkan, tolong diingat, sebab kita ini sudah salah membaca kisah ini. Bahwa kisah ini memang ditujukan terutama dan pertama. Bukan tidak bicara soal anak bungsu yang berdosa kembali ke rumah Bapa, tetapi memang bicara terutama dan pertama, bicara tentang anak sulung, dan dua-duanya terhilang. Tim Keller kemudian lebih lanjut memberi alasan bahwa memang untuk anak terhilang ini adalah anak sulung, bukan hanya dari sisi audiensnya kepada siapa perumpamaan ini diberi, tapi sisi kedua adalah dia membandingkan kembali ketiga perumpamaan tersebut. Sekali lagi ya, lihat tiga perumpamaan tersebut. Ingat perumpamaan pertama dan kedua ada untuk menjadi pembanding terhadap perumpamaan ketiga. Perumpamaan pertama, ketika domba terhilang, maka sang gembala mencari domba yang hilang. Perumpamaan kedua, ketika dirham itu hilang, maka sang perempuan mencari dirham yang hilang. Pertanyaan Tim Keller adalah mengapa ketika bicara tentang anak terhilang, tiba-tiba kita temukan bahwa sang bapak tidak mencari anak yang terhilang. Kenapa sang bapak tidak mencari anak bungsu yang terhilang? Anda temukan kan, bapak tidak mencari. Sang bapak ada di rumah. Sang bapak ada di rumah dan dia tidak mencari. Nah, di sini perbedaan. Betul, diakhiri dengan pesta. Tiga-tiganya mengakhirinya dengan pesta. Tetapi yang hilang dari perumpamaan ketiga adalah sang bapak tidak pernah mencari anak bungsu. Yang dicari, kemudian Tim Keller berkata, sang bapak mencari. Tetapi yang dicari bukanlah anak bungsu, yang dicari adalah anak sulung dalam cerita itu. Itulah yang dikatakan oleh Tim Keller bahwa ternyata yang hilang dalam ayat ini, dalam cerita ini memang bukan hanya anak bungsu, tetapi memang anak sulung. Sebab yang dicari Bapa itu bukan anak bungsu. Yang dicari Bapa adalah anak sulung. Coba Anda lihat dalam Lukas 15 ayat 28. Inilah pencarian sang Bapa terhadap anak yang hilang. Lukas 15 ayat 28 berkata, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar, going out, keluar, mencari berarti. Dan berbicara dengan dia. Jadi memang benar sang bapak tidak pernah mencari anak bungsu. Memang benar. Yang dicari oleh sang bapak adalah anak sulung. Dari situlah kita akan menemukan, oh berarti sekali lagi memang yang hilang bukan anak bungsu saja, tetapi anak sulung yang juga terhilang. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sang bapak tidak pernah mencari anak bungsu, tetapi kemudian mencari anak sulung? Nah, ini yang saya percaya. Si Tim Keller juga mengatakan hal yang sama sebenarnya.
Tim Keller berkata, mengapa sang bapak tidak mencari anak bungsu? Jawaban Tim Keller adalah begini. Tim Keller berkata, jangan-jangan yang ada dalam hati sang bapak bukan dia yang harus mencari anak bungsu, tetapi yang ada dalam hati sang bapak, jangan-jangan anak sulunglah yang seharusnya punya hati untuk mencari adiknya yang terhilang. Jadi gembala dalam kisah anak terhilang, perempuan dalam kisah anak terhilang, dalam hal anak bungsu sebenarnya bukan sang bapak, tetapi adalah sang anak sulung. Tim Keller kemudian mengaitkan kisah itu dengan Kain, peristiwa Kain dan Habel. Anda masih ingat ketika Tuhan bertanya pada Kain, di manakah Habel, adikmu itu? Anda masih ingat ketika Kain itu hari itu jawab apa? Kain jawab apa? Aku tidak tahu. Apakah aku adalah penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Apakah aku ini penjaga saudaraku? Dan Tim Keller berkata, kalau ditanyakan kepada setiap kita, apakah sang kakak adalah penjaga saudaranya, penjaga terhadap adiknya? Apakah seorang saudara harus ikut bertanggung jawab atas kehidupan saudaranya yang lain? Maka jawabannya adalah iya. Memang Kain adalah penjaga Habel, penjaga saudaranya. Tim Keller kemudian mengingatkan lebih jauh tentang kisah Yusuf. Dan dia bilang, bukankah itu yang terjadi dengan Yusuf? Ketika Yusuf diberitahu oleh saudara-saudaranya, Yusuf dikatakan, balaslah perbuatan kami terhadap engkau, sebab kami memang pantas untuk menerimanya. Bapak sudah mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan engkau kalau engkau mau balas dendam kepada kami. Yusuf kemudian berkata begini kan, mengapa kamu mengatakan demikian? Sebab sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan sudah mereka-rekakannya menjadi baik bagiku. Anda masih ingat itu? Kemudian Yusuf bilang apa? Yusuf kemudian berkata, untuk maksud inilah Tuhan membawa aku ke Mesir, yaitu untuk memelihara hidupmu dan kehidupan keturunanmu. Nah, itu bagus sekali. Yusuf kemudian memberitahukan kepada setiap kita mengapa Tuhan membawa dia ke Mesir, kenapa dia ada di Mesir, kenapa dia sampai diperbudak di Mesir, kenapa dia sampai difitnah di Mesir. Dia berkata, untuk tujuan inilah Tuhan meletakkan aku, menaruh aku di Mesir, supaya aku bisa memelihara hidupmu dan keturunanmu. Jadi Yusuf menjawab pertanyaan Kain. Apakah aku penjaga saudaraku? Yusuf berkata, iya. Sebab aku ada hari ini memang untuk menjaga kehidupan saudara-saudaraku. Jangan-jangan itulah yang Tuhan mau sebenarnya. Ketika Tuhan meletakkan perumpamaan anak yang terhilang. Jawabannya adalah memang bukan sang bapa. Sang bapa lah yang memulai sebuah keselamatan. Sang bapa memberi undangan terhadap keselamatan. Sang bapa menawarkan sebuah keselamatan. Sang bapa mengarahkan setiap orang untuk menerima keselamatan. Tetapi sang bapa tidak pernah memaksa seseorang untuk menerima keselamatan. Dia menunggu. Tugas siapa yang membawa anak bungsu untuk kembali ke rumah? Seharusnya adalah tugas anak sulung sebenarnya. Siapa anak sulung dalam kisah ini adalah mereka yang sudah lebih dulu percaya. Dalam dunia modern, Anda dan saya lah anak sulung. Dan tugas kita sesungguhnya memang adalah untuk membawa anak bungsu, mereka yang belum percaya, untuk masuk ke dalam keselamatan itu sendiri. Masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Itu tugas kita. Tim Keller kemudian melanjutkan lebih jauh. Dia bilang begini, baik mari kita berpikir seperti ini saja. Tim Keller kemudian bilang begini, bukankah dalam permulaan Lukas 15 ayat 11, anak bungsu sudah meminta sang bapa untuk membagi warisan? Ya betul ya, di awal permulaan cerita kita menemukan bahwa anak bungsu meminta sang bapa untuk membagi warisan.
Permintaan itu adalah pemerintahan yang paling kurang ajar di dalam adat ketimuran, sebab itu seperti mengutuk orang tua supaya cepat mati. Nggak tahan, papa masih lama hidup, ya papa mati aja, kasih warisan. Dan Alkitab berkata, sang bapak membagi warisannya di antara mereka. Setuju ya? Membagi warisannya di antara mereka. Menurut tradisi Yahudi, berarti anak sulung mendapat 2 bagian, sementara anak bungsu hanya mendapat 1 bagian. Sebab anak sulung selalu mendapat 2 bagian lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Jadi kalau anak ada 2, warisan tidak dibagi 2. Anak ada 2, warisan akan dibagi 3. 2 bagian untuk anak sulung, 1 bagian untuk anak bungsu. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau anak ada 5, gimana Pak? Tidak dibagi 5, dibagi 6. Anak sulung dapat 2 bagian, sementara anak 4 yang tersisa akan mendapat masing-masing 1. Jadi dibagi 6, tidak dibagi 5. Kalau anak 7, ya dibagi 8. Anak sulung dapat 2 bagian, yang lain cuma dapat 1. Itulah tradisi orang Yahudi. Dan Alkitab berkata bahwa sang bapak sudah membagi warisan di antara mereka. Di antara siapa? Anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu dapat 1 bagian, anak sulung dapat 2 bagian. Kemudian Alkitab mengajarkan bahwa kemudian anak bungsu menghabiskan bagiannya. Sampai sini setuju ya? Waktu anak bungsu kembali ke rumah bapak, kemudian sang bapak berlari dan memeluk anak itu, maka pertanyaannya, sang bapak kemudian berkata kepada pegawainya, ambil jubah, kenakan kepada anak bungsu. Nah pertanyaan, jubah itu diambil dari bagiannya siapa? Anak sulung. Ambil cincin, kenakan pada jarinya. Cincin itu diambil dari punyanya siapa? Ya anak sulung. Sebab sang bapak sudah membagi 2. Sudah membagi di antara mereka. Anak bungsu sudah menghabiskan bagiannya. Sudah nggak ada sisa. Yang tersisa benar-benar hanya sisanya anak sulung. Jadi biaya pesta, bagiannya kasihannya anak sulung ya. Biaya pesta, ambil dari bagiannya anak sulung. Biasa potong lembu, ya bagiannya anak sulung. Kasutnya dari mana? Ya bagiannya anak sulung. Rumah yang ditinggali, sekarang kamarnya dari bagian siapa? Anak sulung. Itu harusnya punyanya anak sulung kalau bapaknya meninggal. Tetapi bapak mengambil dari bagian anak sulung. Kemudian Tim Keller berkata, bukankah kalau begitu, memang sejak dari semula maksud bapak bahwa sang anak sulung harus memelihara kehidupan anak bungsu. Jadi Anda lihat tujuan ini diberitakan justru memang untuk anak sulung. Ingat konteks Lukas 15 ayat 2 tadi. Orang Farisi, orang agama itu tidak mau menerima. Dia berkata salah. Kamu anak sulung, harusnya kamu bertanggung jawab untuk keselamatan mereka yang belum percaya. Dalam hal ini anak bungsu. Engkau harus bertanggung jawab untuk mereka. Berarti ada 2 kehilangan. Berarti ada 2 kehilangan yang terjadi. Kehilangan pertama, kehilangan anak bungsu. Kenapa sang bapak kehilangan anak bungsu? Sebab anak bungsu bicara tentang orang yang hidup berfoya-foya dalam dosa. Seorang yang secara moralitas tidak benar. Seseorang yang selfish, seseorang yang egois, seseorang yang hanya mau bersuka-suka. Cara pertama orang mengalami kebahagiaan adalah buat apapun yang kita mau. Just do it, kata sebuah brand. Lakukan aja apa yang kamu suka. Buat apa yang kamu suka. Kalau kamu mau senang-senang, senang-senang. Hidup cuma 1 kali, maka itu nikmatilah seluruh kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh anak bungsu. Anak bungsu terhilang sebab dia mengejar kebahagiaan pribadi, mengejar kesenangan pribadi lebih daripada hubungannya dengan sang bapa. Sekali lagi ya, anak bungsu adalah anak yang mengejar kesenangan pribadi, kedagingannya, kejiwaannya, kesenangannya, lebih daripada dia menghargai hubungannya dengan Bapa. Tim Keller kemudian berkata, tapi ada kehilangan yang kedua. Dan sebenarnya adalah cara kedua manusia untuk meraih kebahagiaan. Yaitu kehilangan anak sulung. Anak sulung adalah anak yang mencoba meraih kebahagiaan
dengan cara sebenarnya memanfaatkan sang bapa. Memanfaatkan sang bapa. Dia mencoba meraih agama, dia melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ketaatannya kepada sang bapa tidak lahir dari cintanya kepada sang bapa, tetapi sebenarnya lahir supaya dia bisa memanfaatkan, mengatur sang bapa. Tim Keller kemudian berkata, berarti dua dosa anak ini sebenarnya sama. Anak bungsu ngatur sang bapak dengan cara minta warisan, tapi anak sulung mengatur sang bapak dengan cara tidak menerima anak bungsu, tidak memberikan warisan kepada anak bungsu, warisan bagiannya kepada anak bungsu. Tapi sama-sama adalah usaha untuk mengatur sang bapak. Tim Keller berkata begini tentang anak sulung. Bukankah seringkali kita hanya berdoa waktu kita punya masalah? Dan kalau kita berdoa hanya karena kita punya masalah, bukankah doa menjadi cara bagi kita untuk mengatur Tuhan, melakukan apa yang kita mau? Bukankah seringkali kita memberi sesuatu kepada Tuhan hanya sebenarnya adalah upaya kita untuk mengatur Tuhan, supaya kalau kita punya masalah, kita bisa todong Tuhan dan bilang begini, bukankah saya sudah memberi pada Tuhan? Bukankah saya sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan? Bukankah saya sudah aktif di pelayanan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Mengapa saya mengalami itu semua? Bukankah itu yang terjadi, kata Tim Keller, sebab kita seringkali mencoba mengatur Tuhan lewat ketaatan kita. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, agamawi kita kepada Tuhan, sebenarnya adalah upaya sebenarnya untuk menodong Tuhan. Supaya kalau ada sesuatu yang tidak kita suka, kita bisa bilang, Tuhan tolong urusi ini buat saya. Bukankah saya sudah melayani engkau? Bukankah saya sudah buat ini dan itu untuk engkau? Dan saya pikir ini perlu direnungkan, sungguh-sungguh perlu direnungkan. Sebab ada dua jalan menuju kebahagiaan, tapi ada dua jalan juga yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Anak sulung kelihatannya dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya adalah hati yang menjauh dari Tuhan. Hati yang egois, sama seperti anak bungsu. Hanya anak bungsu egois dalam hal duniawi, tetapi anak sulung adalah anak yang punya hati yang egois, sebab dia mencoba mengatur Tuhan. Tim Keller kemudian mencoba merangkum, ini saya yang coba rangkum, bahwa gospel, Injil yang coba diberitakan Yesus, itu seharusnya ada dua hal penting. Gospel yang coba diberitakan oleh Yesus adalah nomor satu, adalah keselamatan anak-anak bungsu karena ada anak sulung. Jadi gospel adalah bagaimana orang yang sudah percaya itu bisa menjadi berkat bagi mereka yang belum percaya. Itulah arti gospel, Injil yang sesungguhnya. Injil sesungguhnya adalah keselamatan yang dibawa oleh anak-anak sulung, orang yang sudah lebih dulu percaya, dan menggunakan segala cara, menggunakan segala effort mereka, karena cinta mereka pada Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu, supaya belum percaya bisa kembali ke rumah Bapa. Dan saya percaya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda dan saya bisa memahami ini, maka dunia akan menjadi lebih luar biasa, akan menjadi lebih baik. Yang tadi pagi saya katakan, kalau ini benar bisa terjadi, maka serigala dan domba akan duduk bersama-sama. Maka singa dan anak domba akan makan bersama-sama. Dan saya pikir itulah pendamaian yang sesungguhnya, shalom yang sejati. Berkali-kali Yesus, kita sudah tahu kok bahwa ajaran Kristus adalah kasih, cinta. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, tanda seseorang muridku adalah mereka mengasihi satu sama lain. Jadi Anda lihat, kasih adalah tanda pemuritan. The core of discipleship, inti dari pemuritan, bukanlah pengetahuan Alkitab. Inti dari pemuritan adalah sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi semua orang. Sebab kita hidup sama seperti Yesus hidup. Mencintai, sekalipun mereka berbeda dengan kita. Sekalipun orang-orang itu berbeda dengan kita. Tahukah Anda bahwa kata pendakwa, kalau saya tidak salah, saya lupa cek lagi. Kata pendakwa, kalau saya tidak salah dalam Alkitab, bahasa Yunani menggunakan kata kategoros. Kategoros.
Dan kata kategoros, menarik sekali, kata kategoros sebenarnya adalah akar kata dari kata kategori. Kategori. Jadi artinya orang yang suka mengkategorikan orang lain, orang yang suka mengkategorikan orang lain sebenarnya adalah pendakwa, saudara-saudara. Seringkali kita hidup dalam mengkategorikan orang lain. Oh, saya kaya, dia miskin. Saya kulit putih, dia kulit hitam. Saya mata besar, dia mata sipit. Saya orang berhasil, dia orang gagal. Dan tanpa sadar kalau kita melakukan kategori, saya orang baik, dia tidak orang baik. Saya orang benar, dia orang jahat. Maka kita hidup seperti Wahyu 12 ayat 10. Kita menjadi pendakwa, kategoros untuk saudara-saudara kita. Jadi pendakwa di sana saya percaya bukan hanya bicara tentang roh jahat yang kita sebut sebagai setan ataupun iblis. Tetapi kata pendakwa di sana menunjuk pada semua orang yang selalu membeda-bedakan orang lain. Kita orang Kristen, mereka orang berdosa. Kita orang percaya, mereka bukan orang percaya. Berarti itu bukan Injil yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya adalah keselamatan untuk semua orang melalui mereka yang sudah lebih dulu percaya. Dan yang kedua, Injil yang sesungguhnya adalah Injil yang bicara tentang cinta Allah, kasih Bapa yang begitu besar. Kasih Bapa. Dan oleh karena cinta dan kasih Bapa, jangan lakukan apa yang dilakukan oleh anak sulung dan anak bungsu. Kita mampu untuk menundukkan diri kita di bawah perintah Bapa karena kita mencintai Dia. Jadi kita melakukan aturan dan perintah, bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, untuk sebenarnya menodong Tuhan, untuk mengendalikan Tuhan. Kalau saya melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa mengatur Tuhan, pertanyaan saya, kalau begitu tinggian siapa? Tuhan atau kita sebenarnya? Kalau saya melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa mengatur Tuhan. Kalau saya butuh pertolongan, Tuhan harus tolong saya. Kalau saya tidak suka, Tuhan harus hilangkan masalah ini. Kalau saya kemudian menggunakan ketaatan saya demi untuk mengatur Tuhan, maka pertanyaannya, sebenarnya siapa yang lebih tinggi? Tuhan atau kita? Jangan-jangan di dalam hati kita yang paling dalam, kita merasa lebih tinggi daripada Tuhan. Sebab kita merasa kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Injil yang sesungguhnya adalah kita meletakkan diri kita di bawah otoritas Sang Bapa. Bapa yang baik. Tapi bukan karena untuk menodong Dia. Tetapi karena supaya kita mengasihi Dia. Sebab kita mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu. Itulah Injil yang sesungguhnya yang coba dipresentasikan oleh Lukas 15. Dan semoga dapat menjadi berkat bagi Anda malam hari ini. Tuhan memberkati.